Bismillahirrahmanirrahim. Bagian B yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam ayat ini Tuhan sedang menjelaskan 2 poin, yaitu penciptaan Adam dan Hawa. Lalu yang kedua, Allah itu seperti apa gambar dan wujudnya. Jadi ada 2 poin dijelaskan di dalam 1 ayat. Tapi si manusia kucing belak ini, dia bilang ayat itu cuma menjelaskan penciptaan. Dia nggak baca bagian B-nya. Menurut rupa dan gambar Allah itu Allah menciptakan tentang gambar dirinya. Makanya gue bilang dia mungkin belum tahu Bang Nabi. Bang Nabi kan udah diberi ilham dari Roh Kudus kan. Ya tolol. Coba barangkali di sini ada oten yang lain ini dengerin gurunya nih. Nggak boleh disangkal kalau Nabi lagi ngomong loh. Aduh, teman-teman, ini bidat semua nih rata-rata kebanyakan nih ya. Bidat. Ini Tritunggal bidat. Itu menurut lu gak? Menurut lu Tritunggal bidat nggak tuh lu bilang itu? Kalau mereka ini sebenarnya udah di atas bidat. Status mereka ini. Dengerin teman-teman, udah di atas bidat. Sebentar. Kalau di atas bidat itu statusnya udah nyonya iblis. Suaranya Bang Lugas, suaranya kurang jelas. Dia lagi nyupir, nyuci piring. Begini. Kalau di atas bidat itu namanya udah kelasnya udah nyonya iblis. Dia udah menikah dengan setan. Jadi aku adalah setan, setan adalah aku. Udah begitu bahasanya. Aku dan setan adalah satu. Lanjut. Iya kan jelas lah kan. Berarti Roh Kudus perempuan, bapak cowok. Kalau bapak cowok, Roh Kudus perempuan, ya main lah, cium-ciuman, ya kan? Enggak tuh. Ya silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi, naiklah. Teman-teman ya, yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman, silakan. Bagaimana kalau tak buatkan Tuhan-Tuhanan? Ya itu urusan kau lah, yang masuk neraka kau sendiri. Bahas ini aja Bang Luga, microchip. Oke. Sekarang kan kita sudah berada di bawah pemerintahan binatang yang keluar dari dalam laut. Wahyu pasal 13 memiliki 10 tanduk. 10 tanduk itu adalah 10 raja. Jadi dia udah memegang kekuasaan atas 10 presiden, dan dia akan menerapkan program terbesarnya, yaitu akan mengkontrol manusia melalui microchip. Ketika manusia ditanamkan microchip, maka dia bukan jadi manusia lagi, jadi menjadi manusia setengah binatang. Itu bisa dikontrol, manusia setengah robot. Karena kenapa? Lo mau berdoa di remote, disuruh lo ngadep patung Maria. Jadi semua udah dalam kontrolnya Lucifer. Nah, mulai tahun depan elit global atau New World Order ini sudah menerapkan programnya di Indonesia. Salah satu programnya yang terkenal yaitu adalah vaksinasi virus COVID-19. Nah, itu pemasangan cairan logam ke dalam tubuh manusia menjadi server menangkap sinyal-sinyal internet 5G. Itulah gunanya divaksinasi. Terus yang kedua, nanti manusia akan dijadikan semiskin-miskinnya dengan cara membuat program-program sehingga tanah-tanah bisa disita oleh elit global. Nah, jadi kalau menurut Alkitab, kita dilarang menerima microchip 666 karena itu adalah tanda. Assalamualaikum. Nah, pertanyaannya, kalau tahun depan ada pemaksaan microchip, kalian itu mau lari kemana? Itu pertanyaannya. Silakan. Bang Pemburu, ada pertanyaan tentang microchip?
Dilanjut aja, dilanjut dulu, dilanjut. Jadi Masih gini. kurang paham nih. Salah satu programnya New World Order. Jadi gini Bang, Pak Prabowo kan sudah mengumumkan bahwa 2030 Indonesia udah bubar. Nah, ketika Indonesia bubar 2030, maka Indonesia akan dikuasai oleh New World Order. Makanya kita ini dalam satu pemerintahan, satu dunia, satu agama. Jadi ketika New World Order berkuasa, nggak ada lagi yang namanya agama. Karena semua akan dipaksa memakai tanda binatang yang barcode-nya adalah 666. Jadi ketika pemerintahan itu sudah diterapkan di seluruh dunia, nah pertanyaannya, apakah kalian akan gabung dengan New World Order? Kalau tidak gabung dengan New World Order, ya gabung dengan pemerintahan tua-tua, yaitu Titanium. Dua kerajaan yang akan berkuasa di. Ya, shalom. Gian. Ini pengikutnya Nabi Luga nih. Ya aku diturunin lagi sih. Jadi cuma dua pemerintahan di dunia ini nanti, pemerintahan 24 tua-tua dan pemerintahan New World Order, gak ada lagi agama. Gimana mau agama, lo dipasang microchip, lo jadi robot. Bang Luga. Silakan. Bang Luga, ini mau tanya Bang Luga. Ya, silakan. Bang Luga ini lewat penglihatan seorang nabi atau dari Roh Kudus ini Bang Luga? Roh Kudus lah. Kan Oh ya. penglihatan saya itu juga kan terjadi kan. Kan memang kemarin kan vaksinasi itu kan bukan programnya Pak Jokowi, itu programnya Bill Gates, elit global. Iya. Itu New World Order. Lalu kelanjutannya adalah MBG, makan bergizi gratis. Baru dicoba udah 4.000 orang keracunan. Nanti rencananya mau seluruh rakyat mau suruh makan kecoa. Nggak boleh makan beras. Ketawa. Kalian pernah nonton omongannya Timothy Ronald nggak? Nanti kalian yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Nah, sebelum aset-aset kalian disita oleh elit global, kalian bergabung dengan pemerintahan 24 tua-tua, yaitu Titanium, gereja raja segala raja. Karena yang bisa menjauhkan kalian dari elit global ya cuma para nabi-nabi model kayak saya ini. Bener Bang. Siapa yang melarang kalian pasang microchip? Nggak ada, kecuali Luga Tambunan dan kawan-kawan. Kan nggak ada kan? Habib Rizik aja divaksin kok. Luga, lu dianggapnya masih murid, katanya lu nggak waras. Siapa tuh? Si murid. siapa? No, yang typing di bawah no. Wah parah. Apa lu? Naik Apa diskusi lu? sini. Ya udah naik sini. Typing, nggak usah typing. Jadi saran saya, pemerintahan New World Order itu paling berkonsentrasi di kota besar. Jadi kalau kalian punya aset di kota besar, kalian cepat jual, tarik duit semua di bank, karena semua duit yang ada di bank itu akan dicuri sama elit global. Tiba-tiba rekening lo hilang. Lebih baik duit lu simpan di brankas, lu sembunyiin, aset yang di kota lu jual, lu beli tanah di pedesaan, khususnya di Sumatera, Papua, dan lebih bagus lagi lu link sama kita, karena nanti karena penyingkiran terhadap microchip itu pun itu nggak lama, karena Yesus akan mengangkat gerejanya. Nah, kalau bisa kalian ikut dalam pengangkatan. Kalau tertinggal akan disiksa selama 3,5 tahun. Nah, setelah selama 3,5 tahun akan dipaksa pasang microchip. Itu nggak ada agama, mau Kristen, Islam, mau Buddha, mau Cina, apa kek. Nah, jadi karena ini yang bosnya langsung adalah Lucifer, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah Maria Marguela. Itu adalah ketua setan laut, hantu perempuan Samudra Pasifik. Kalau di Indonesia disebutnya Roro Kidul. Itu ketua setan laut, hantu laut cewek, iblis perempuan. Itulah yang punya program yang mengkontrol, yang menyodomi elit global, sehingga elit global mau disuruh-suruh oleh ketua
hantu laut Samudra Pasifik namanya Maria Marguela, dan Maria Marguela inilah yang juga menyamar di agama Katolik sebagai Bunda Maria. Padahal itu bukan Bunda Maria, itu adalah penyamaran dari Ketua Lonte Bumi KLB. Dialah ibu dari segala pelacur. Nah, berarti kemarin itu yang kemarin rekening pada hilang itu baru percobaan. Itu elit global, itu elit kerja global. Iya benar Bang. Jadi surga ya? Enggak, masuk surga tuh ya. Masuk surga tuh. Yang tadi lu bilang apa tadi? Elit apa lu bilang? Elit global itu adalah salah satu lonte daripada iblis. Nah, itu maksud gue. Nah, itu bukan masuk surga, itu mah udah pasti masuk neraka. Oh, makanya di dalam kitab Wahyu dibilang jangan kamu menerima tanda binatang itu, nanti akan menjadi milik iblis. Nah, jadi kalian kalau karena elit global ini sudah membuat aturan undang-undang yang mengerikan. Contoh, tanah 2 tahun nggak kepake itu disita. Misalnya lo punya tanah kosong nih, nggak lo pakai karena nggak ada modal kan, disita, habislah harta-harta lo. Nah, makanya lo jual tanah yang di kota-kota, lo investasikan di pedesaan. Kenapa harus di pedesaan? Karena elit global biasanya kalau sudah sampai ke pedesaan, dia nggak punya kekuatan lagi yang full, jadi dia makin lemah. Dia kuatnya itu di pusat kota, seperti itu. Bang Luga, Makanya kita kan lagi saya tadi tertarik masalah surga neraka Bang Luga. Saya pengen tahu sih kalau surganya di Kristen itu seperti apa Bang Luga? surga di Kristen itu sama seperti kerajaan, ada kota-kota, ada mobil, ada rumah, ada rakyat, ada para malaikat, juta-juta bermiliar-miliar yang melayani. Saya pernah baca Bang Luga di Bible, benar nggak bahwa ntar Bang Luga itu jadi mempelai perempuan gitu? Jadi begini, mempelai perempuan itu jadi di mata Tuhan sebenarnya semua ciptaannya ini yang mencintai dia, khususnya yang mencintai dia ya, itu seperti perempuan. Jadi rohnya itu seperti perempuan. Rohnya inilah yang nanti menikah dengan Yesus. Jadi bukan fisiknya. Rohnya, roh berikut roh Bang Luga juga gitu. Roh manusia maupun laki-laki dan perempuan di mata Tuhan itu sama, seperti perempuan. Kan dia kan Tuhan, dia Bang Luga gitu. Ngebayangin Bang Luga kalau seandainya Bang Luga jadi pengantin perempuan gitu, kayak gimana? Bukan gitu. Seperti itu. Konsepnya bukan seperti misalnya gua cowok nih, bukan begitu. Jadi roh ya kita Bang Luga. dalam penyembahan, misalnya gini, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, ya tuh, kalau kita yang disembah, kita yang cowok, kita kan menyembah. Orang menyembah kan kayak orang berserah, seperti perempuan sama suaminya. Itu gambaran secara rohani, bukan secara fisik. Jadi tidak akan ada pernikahan secara fisik di sorga. Jadi bagi Tuhan, kita memuji dan menyembah dia itu udah seperti suami istri. Nah, tapi Bang Luga, saya baca di Matius 25 ayat 10 itu gimana Bang Luga di situ? Apa itu sih? Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia gitu kan, masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan penjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ngapain tuh setelah pintu ditutup? Ya itu kan simbol aja Bang. Bukan simbol. Ya. Pada dasarnya juga di sorga ya kita Untuk perkawinan anak domba simbol nggak tuh? iya, ada simbol. Pengantinnya beda lagi loh, ini di Wahyu juga loh. Itu pengantinnya sudah siap sedia loh, gak? Gimana itu? Siapa pengantinnya itu? Jadi gini, biar lo tahu, lo ini ciptaan apa pencipta sih? Ya gue sih udah jelas-jelas ciptaan lah. Ya udah, ciptaan itu semua perempuan di mata Tuhan, nggak cowok nggak cewek.
Oh gitu. Karena lo kan dikasih makan sama Tuhan, bukan Tuhan yang ngasih makan lo kan. Iya. Yang bukan lo yang ngasih makan Tuhan kan. Berarti Ya dianggap udah. walaupun cowok gue cewek gitu ya. Iya, semua di mata Tuhan ciptaannya itu Aduh. perempuan. Gawat itu Bang Luga. Terserah lo lah. Kalau diajarin sekali dua kali nggak nyambung ya udah. Ya, gue sih nyambung aja gue sama lu mah nyambung aja deh. Iya. Ini Ikuti, kalau sama nggak Bang bakalan Luga nyambung, kalau sama Bang Luga harus nyambung lah. Iya. Dia Lagian nabi. kan, lagian kan lo kan mana tahu yang namanya Tuhan sama seperti misalnya kita. Kalau ada kasih makan kita masih makan, itu kan bukan kayak cowok depan kita, itu kan kayak jadi anak buah kan. Karena kita yang kasih makan dia. Tapi kalau lo kasih makan Tuhan, ya Tuhan jadi bini lo. Tapi yang jadi masalah kan lo kan nggak bisa makan Tuhan, nggak bisa kasih makan Tuhan. Tuhan yang kasih makan lo. Sekalipun lo cowok, tetap aja lo nyembah dia. Karena semua di mata Tuhan itu ciptaan, nggak ada yang preman di mata Tuhan. Paham kan? Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Mau segagah-gagahnya, Waalaikumsalam. segagah-gagahnya malaikat juga tetap aja ciptaan, tetap aja di mata Tuhan kayak bocil. Benar, Bang. Iya. betul. Ya kalau sama misalnya Tuhan nganggap kita istri, ya memang salahnya di mana? Iya kan? Kita ini kan cuma ngacang sama bini, nggak mungkin lo ngacang sama Tuhan. Di mata Tuhan kita kayak anak kecil, bahkan sebagian dibilang seperti istrinya, kan begitu. Berarti Sama, itu nggak masalah. Bang Luga, berarti Bang Luga laki-laki dan perempuan di matanya istrinya juga itu ya. Di mata Tuhan iya, makanya kan dibilang Israel adalah Laki-laki. istriku. Israel kan cowok cewek. Di kitab Yesaya, engkau adalah istriku dan Oh, aku berarti- adalah suamimu. Jangan kita samakan kita dengan Tuhan. Tuhan itu punya dimensi yang tidak terbatas. Jadi kita ada hal-hal yang sulit dimengerti. Tapi ya memang orang yang percaya kepada dia itu pun yang kelas-kelas berat, bukan kelas-kelas jemaat-jemaat biasa. Hanya jemaat-jemaat yang levelnya dewasa. Baru itulah disebut mempelai perempuan. Itulah yang akan menikah dengan Yesus. Iya. Berarti jangan samakan manusia dengan Tuhan gitu ya Bang Luga ya. Betul. Tapi kan kalau Yesus sendiri itu kan manusia Bang Luga. Itu kan dia jadi manusia. Jadi manusia sama manusia beda. Bedanya apa? Kalau manusia dia memang keturunan Adam. Kalau jadi manusia dia Tuhan yang ambil bentuk daging. Oh gitu. Bukan berupa manusia. Iya kan saya bilang Daging tadi. ini banyak Bang Luga yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi gue udah bilang kan siapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu kandungnya Yesus kan gue udah bilang Roh Kudus. Kalau mamanya singa, bapaknya singa, anaknya kucing nggak? Kan enggak kan? Anaknya tetap singa kan? Betul nggak? Iya. Iya, Berarti Bang. manusia juga dong. Yesus Berarti manusia juga dong. Yesus itu mamanya Tuhan, Roh Kudus itu kan mama kandungnya Yesus, Roh Kudus. Bapak kandungnya Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Bapa. Itu bapak kandungnya. Tadi kan gini Bang Luga kan menarasikan bahwa misalkan kucing ya tetap anaknya kucing gitu kan. Nah sedangkan ini bapaknya Tuhan sang pencipta. Nah istrinya kan manusia, Siapa Hawa istrinya? itu kan. Roh Kudus Bang. Istrinya Roh Kudus, istrinya Roh Oh Roh Kudus. Kudus. Jadi Nah si anaknya ya, anaknya kan terlahir Tuhan. manusia. Tuhan Yesus. Nah jadi ini gimana ini dari kedua yang berbeda ini? Nah, silakan Bang Metatron tuh jelasin gimana tuh Bang Metatron. Begini ya. Kan gue udah bilang tadi, Yesus itu anak Tuhan. Tapi boleh dong dia menyamar jadi manusia, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya kalau dia menyamar, berat. Misalnya lo manusia gembel, lo menyamar jadi orang kaya, bisa nggak? Bisa.
Lu pura-pura bawa mobil orang, lu benar. pura-pura jadi sok-sok kaya, sok-sok nunjukin nomor handphone, nomor kan bisa aja. Bisa. Nah Yesus, dia Tuhan, menyamar jadi manusia bisa nggak? Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi aslinya Tuhan, makanya dia bisa bangkit dari kematian. Orang kaget, kok manusia bisa bangkit dari antara orang mati? Kok manusia bisa bangkitin orang mati? Siapa Bangkit apa orang ini? dibangkitkan Bang Luga? Bang Luga, Siapa? kenapa dibangkitkan? Yang bangkitin siapa? Yesus itu? Bapaknya. Siapa yang bangkitin Yesus? Nah, berarti kan dibangkitkan dia. Iya, bukan yang bangkitin siapa? Bapaknya lah. Bapaknya Bang Luga. Itu satu Bapaknya Korintus yang bangkitkan. Pengen gua robek kadang-kadang mulut orang. Lu jawab yang benar, yang bangkitin Yesus siapa? Jangan sampai gua robek Bapak. mulut lo. Bapaknya, Allahnya. Salah lagi. 1 Korintus 16 tuh. Tolong ada linggis gak? Ada linggis gak? Sekarang gua tanya sekali lagi. Yang bangkitin Yesus siapa? Jawab. Yang bangkitin Yesus siapa? Tenangkan. Allah. Oke. Yang adalah Bapak. gitu kan. Salah. Jadi Yang bangkitin Yesus itu adalah nyokap. Ngerti nggak nyokap? Siapa Roh nyokapnya? Kudus, Roh Kudus. Nah, itu jawaban yang benar. tapi Sekarang kan gua tanya. Roh Kudus sudah di dalam diri dia. Iya makanya Yesus Makanya dia bangkit Tapi- ya Bang Luga. bangkit. Tapi Iya. Iya. Gimana sih kalian? Ini ya Bang Luga. Bang Luga. Tapi katanya Allah itu udah menjelma, udah jadi manusia. Kan Kan itu turun sama Roh Kudus seperti burung merpati. Roh Kudus itu juga di situ juga katanya jadi satu kesatuan. Kalau dia udah mati, Yang bangkitin Roh Kudus, bukan bapaknya yang bangkitin. berarti misah lah ya. Waktu begitu dia mati misah lah Bapa sama Roh Kudus misah lah. Bapa sama Bisa nggak bisa tuh nggak ngaruh. Ada di 3 dalam Allah diri. kan. Allah Bapa, Allah istri, Allah anak. Iya. Iya, Bang Luga memang begitu, teman-teman. Bang Luga memang begitu. Ada Jadi Bapa, kalau Bang Luga ada- mempunyai 3 Allah gitu, mempunyai 3 Tuhan kalau Bang Luga. Iya, Sebenarnya gini, dibilang 3 Tuhan sebenarnya nggak masalah. enggak masalah Dibilang benar. 3 dalam 1 juga nggak masalah. Ya, nggak Karena itu kan masalah. satu keluarga. Iya, Ya, betul. yang penting bukan Trinitas, Bang ya. Kalau Trinitas, Allah Bapa nggak punya kelamin, Roh Kudus juga tidak bergender. Iya, benar. Nah, jadi sulit kita menemukan identitasnya Yesus. Ujung-ujungnya dia jadi anak Maria. Karena Roh Kudus nggak punya kelamin, nggak bisa jadi ibu, ya kan? Iya. Tapi gini ya Bang Luga, makanya. tadi Abang bilang, Bang Luga. Gini ya Bang Luga, tapi Abang bilang tadi, bisa nggak manusia itu, Tuhan itu jadi manusia? Bisa, Bisa. kan gitu, berupa daging. Nah, kalau dia udah jadi manusia, kalau mati udah mati lah dia. Jadi yang membangkitkan dia ini siapa? Roh dia ini kemana? Yang membangkitkan Yesus kan Roh Itu. Kudus, itu kan mamanya. Itu kan mama Tapi kan di kandungnya. dalam diri dia itu udah jadi satu dalam diri Yesus. Iya, itu nggak ada masalah di situ. Mau di Berarti dalam Tuhan diri Yesus membangkitkan juga Roh Tuhan. Kudus. Loh, mama membangkitkan anak, Berarti emang salah? Salahnya di mana mama bangkitin yang cabut anak? nyawa. Gini Iya, Bang yang cabut, Maulana. yang gini Bang Luga. Maksud Bang Luga itu Pencabut nyawa dia Roh Kudus siapa? sendiri, Bapak sendiri, anak sendiri. Terpisah-pisah. Itu. Ya. Tapi di situ kan Bang Iya. udah jadi satu kesatu. Bang. Konsep Kan Bang Satu Luga kesatuan seperti itu itu. namanya satu keluarga. Satu bukan keluarga. dempet. Satu keluarga itu Gitu. sebenarnya Berarti tetap dia jadi berarti dia manusia, bukan roh Allah itu sendiri, bukan Allah itu sendiri atau Roh Kudus itu sendiri. Yesus itu dalamnya firman, dibungkus pakai daging, dalamnya firman, firman itu kan Tuhan.
yaitu anak Tuhan. Anak Tuhan ini Firman Tuhan, menerima kuasa. Roh Kudus Tuhan, Bapak Tunggu, Bang. Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. 4, Bang. Nah, lebih. Iya, kan Yesus kan dengan firman kan satu. Banyak, itu ya, kan orang yang sama. Berarti Tuhan mempunyai keluarga ya, Bang Luga ya? Iya Hanya benar. Roh Kudus doang yang beda ya kelaminnya ya. Bang Luga. Iya. Nah, Berarti cuma Roh Kudus doang yang kelaminnya berbeda ya. tapi Bang Iya. Luga. Ciptaan ini Paul, pada mulanya kan Allah menciptakan manusia itu dan dengan firman-Nya sepadan segambar kan gitu. Kabur ya. Enggak. Bang Pejuang Memang. jangan terlalu didesak kalau Bang Luga. Gue udah tahu. Bang Luga, berarti yang punya kelamin itu cuman Roh Kudus doang ya, berarti ya? Saya tidak merasa didesak sih, cuma dianya aja Enggak. nggak ngerti-ngerti. Saya nggak merasa didesak. Karena begini, Enggak. Iya benar bang. Yesus itu kan Tuhan, Roh Kudus kan perempuan, Allah Bapa cowok. Ya udah, masa gitu aja lo nggak ngerti-ngerti sih? Kalau lo nggak ngerti-ngerti juga berarti lo udah Gini, ganjal. Lu gimana Bang sih? Luga, maksudnya kan gini Bang Luga, maksudnya kan seperti kalau Allah itu raja, Roh Kudus permaisuri, Yesus pangeran gitu anaknya gitu kan Ya Bang Luga? iya. Iya kan Iya. begitu. Masa nggak ngerti-ngerti Begitu, juga sih? teman-teman. Kalau lo nggak ngerti-ngerti juga di situ, maka nggak ada Keluarga. lagi Ya saya kalimat ngerti yang- Bang Luga, mengerti. Enggak sih, ini loh si Maulana ini nggak Iya, paham. gini Bang Luga. Lihat di aku yang Abang Luga bilang. Sekarang saya tanya, Tapi kan mamanya Abang Yesus siapa? Mamanya Yesus siapa? Roh Kudus. Ya udah, apalagi yang mau tanya. Wih, borcong. Bapaknya Yesus, Bapak. Jadi Udah, yang terus di apa yang mau Maria ditanya ini lagi? siapa? Maria ciptaan, buat alat doang, buat ngelahirin. Maria ini Ciptaan, ciptanya Yesus. Masih bingung Bang Maulana. Bang Maulana, ini konsepnya Ya Bang ketika Luga dia Bang Maulana. bermujizat, Konsepnya Bang Ketika- Luga bahwa Tuhan itu mempunyai keluarga Bang Maulana. iya, iya iya. Ada suami, ada istri, ada dari, anak, Dari gitu. apa itu? lah memang yang serupa paling dan masuk segambar. akal kan seperti itu. Kecuali Iya. kan dibilang, lah Yesus aja Iya, cowok iya. kok. Kalau cowok berarti bapaknya cowok. Nggak mungkin cowok bapaknya angin. Iya. Aku menyembah kepada angin Iya, yang iya, tidak iya. terlihat, tidak bisa digambarkan, hanya cahaya, tidak ada wujudnya, tapi dia bisa dirasakan. Itu jatuhnya orang gila. Anaknya Ini itu cowok Bang kok. Luga kira-kira yang Kristen-Kristen yang lain udah paham nggak dengan penjelasan Bang Luga ini bahwa Ya, Tuhan masalah mempunyai paham nggak keluarga? paham kan itu kan derita kalian masing-masing. Dia yang paham bersyukur, yang nggak paham kan penderitaan lo. Ini Masa orang menderita kita yang nanggung? Iya, ini betul. yang Advent biasanya paham sama Bang Luga yang Advent. Tapi Kristen-Kristen yang lain yang masih kontradiksi sama Bang Luga. Ya itu kan bang, semua tuh hidup ada risiko ya. Iya, benar Kita Bang. jualan gorengannya aja resikonya bisa nggak laku. Masa Bener. nyari Tuhan nggak punya resiko? Bener Bang. Nyari janda, nyari lonte aja ada resikonya. Tiba-tiba tadinya kelihatan cantik masuk kamar ternyata nenek itu aja beresiko. Lu aneh-aneh aja lo, Tuhan. Ya, aneh-aneh aja kok Luga. Gini kalau di Kristen tidak ada Bang Luga juga tidak Nggak rame, nggak rame kalau nggak ada Bang Luga. Iya. Tadi saya Bang Luga, tadi saya tertarik kata Bang Luga, derita lo masa gua yang nanggung kan gitu. Ya iya. Nah, Iya, saya bener. justru tertariknya gini. Ketika orang lain berbuat dosa, masa gua yang nanggung? Nah, seperti Yesus gitu kan, orang lain Oke. berbuat dosa, masa Oke. Yesus yang nanggung gitu. Iya, Yesus gimana tuh? Yesus aja yang Coba nanggung. Misalnya begini. Gimana tuh? Gimana itu? Misalnya begini. Ketika lo beli anjing yang sangat mahal, tiba-tiba anjing yang lucu ini
harganya misalnya 20 juta, lo beli, tiba-tiba anjing ini ngegigit lo, apakah anjing ini langsung lo buang keluar? Enggak kan? Lo kan tetap sayang kan sama anjing itu walaupun dia berbuat salah. Gue potong tuh jadikan tambul. Juga. Oke, misalnya kucing lah dulu, kucing. Jadi aku potong jadi tambul. Anak lo punya kucing, anak lo cuma berak doang di ruang tamu. Apakah kucing itu langsung lo buang, lo bunuh? Enggak, kuajari. Kucing ini kuajari. Kalau Nah dia iya berak, sama juga dia berak di rumah. Dengar dulu Bang Luga. Ini pintar ini Bang Luga. Tadi bilang anjing, sekarang bilang kucing biar jadi bulu dia. Nah, kucing. Ini kucing ini banyak Bang Luga. Gak mau dia berak di rumah. Gak mau berak di rumah. Gak mau berak di rumah. Artinya begini. Kalau dia berak di rumah, kucing mulutnya. Sebentar. Ketika lo punya anak melakukan salah, apakah anak lo itu langsung lo gorok lehernya? Enggak lah, enggak. Ya aku DJ lah. Nah iya. Sama seperti manusia. Ini salah. Jangan kau menghalu, jangan kau membodohi orang. Tuhan juga menciptakan Adam. Sebentar, kapan gua ngomongnya kalau ngomong terus? Tuhan menciptakan Adam. Ketika Tuhan menciptakan Adam, apakah langsung lehernya Adam digorok Tuhan? Kan enggak kan? Justru diampuni, ditebus dosanya biar sehat lagi. Begitu juga manusia. Manusia berbuat dosa nggak langsung digorok, dikasih kesempatan, yaitu penebusan dosa. Gimana sih? Kan tadi katanya Bang Luga, lo yang menderita masa gua yang nanggung, katanya kan gitu. Masa anak yang nanggung dosa? Itu karena Bang dosa Luga. anak dan dosa orang tua nggak nanggung sendiri. Misalnya anak lo ditangkap polisi, lalu polisi bilang begini, ini anak lo bakal dipenjara 2 tahun, tapi lo kalau kasih gopek gua lepas. Lo kasih gopek. Itu mah penyogokan. Nah, itu lain lagi. Itu namanya penebusan. Itu nyogok, bukan nanggung. Kalau nanggung, kita yang di penjara, kita gantikan anak. Ya udah lo di penjara aja soalnya. Kalau itu nyogok. Nah polisi juga kan sekarang Bukan nanggung dosa. polisi udah pakai otak. Apa untungnya bagi dia kalau lo di penjara? Kalau buka kayak tai. Tapi kok bisa pakai otak? Udah itu kasih makan lo setiap hari. Masa kau yang buat dosa, Tuhan yang kena, orang yang nanggung dosa kau, nebus dosa bukan? Enggak aja. Udah. Saya tanya dulu apa penglihatan Bang Luga hari ini, Bang? Dikasih penglihatan apa Bang Luga? Nah intinya tahun depan kan sudah 2030 Indonesia sudah bubar, nggak ada lagi yang namanya NKRI. Nah sekarang yang akan memerintah di Indonesia itu adalah elit global, World Order, wakil-wakil Dajjal. Bang MG, teman-teman saya turun dulu ya, udah waktunya maghrib di sini. Ya, terima kasih ya, Bang. Siap, Bang. Siap, Bang. Akan bergabung dengan elit global. Waalaikumsalam. Iya sebentar, ini ada hubungannya dengan agama. Wahyu pasal 13 dikatakan binatang itu akan memerintah seluruh bumi dengan kekuasaan yang besar, dan dia akan memaksa penduduk bumi untuk memakai tanda binatang, yaitu adalah alat transaksi jual beli yang disebut sekarang kita kenal dengan microchip. Nah pertanyaannya, Salahuddin ini Bitcoin. bukan Bitcoin. Salahuddin ini sudah divaksin belum kemarin ketika COVID-19? Jawab. Nah, kenapa lu bisa Belum. tahu? Lu peramal ya? Enggak, gua tanya lu udah divaksin belum? Gua nanya sama lu. Iya sih, udah. Yang ketiga itu booster. Nah udah, dia udah pakai tanda 66 nih di pantatnya si lontong ini. Hah? Apalagi yang mau diharapin dari lu? Selamatin gue. Shalom Bang JD. Jadi berarti Shalom, dia Bang. ini. Nah oke.
Pertanyaan kedua, tahun depan akan ada pemaksaan microchip. Lo akan terima nggak? Silakan. Kagak, kali ini kagak. Oh, dia udah mulai takut dia ya. Iya, lu ngomong kayak tadi, siapa juga yang berani? Tapi udah divaksin. Apa ya? Iya, gue dipaksa, yang booster itu dipaksa. Pemaksaan. Nggak tahu Bang Jede. Aku juga bingung bahas apa mereka dua ini. Oke, gua jawab ya. Temanya adalah New World Order. New World Order itu adalah pemerintahan binatang yang bertanduk 10 yang tertulis dalam kitab Wahyu 4. Binatang ini akan memaksa seluruh bumi memakai microchip 666. Nah, kemarin sudah berhasil binatang ini menyuntikkan vaksin di seluruh bangsa Indonesia. Nah, ternyata si Salahuddin ini salah satu korban. Emang lu enggak? Dia sudah ternodai, vaginanya dia udah robek gara-gara vaksin itu. Salahuddin laki-laki kok ada vagina gimana sih? Oh, dia laki-laki. Bang Luga, apa kok Bang Luga? Aduh, Bang Luga. Lu main pedang, Luga. Dia perempuan. Lu main pedang sama Salahuddin. Begini. Salahuddin itu main pedang itu, ada pedangnya. Sebentar. Lu main pedang sama Kalau dia. secara manusia memang Salahuddin ini cowok. Tetapi kalau di dunia perdagangan dia ini perempuan yang harus ditusuk. Si Salahuddin ini. Jadi makanya apalagi yang mau didebatin, dia aja sudah ternodai pantatnya dia. Bukan saya doang. Ini the best juga udah, Mateo. Siapa aja di sini yang udah divaksin? Enggak, gue belum. Siapa aja yang belum? Gua. Oh, si MG udah belum? Apa tuh? Lu udah divaksin belum kemarin? Udah dong. Udah dong. Lu pakai tanda binatang udah dong. Emang hubungan apa itu? Ini izin turun ya kakak host ya. Takut penontonnya banyak. Kirain COVID. Oten kabur. Jadi, Oten kabur. Vaksin Takut COVID penontonnya itu banyak. adalah itu bagian dari microchip. Itu microchip itu berperan. Astaga. Terlalu banyak kamu menghayal. Kebanyakan nonton film nih. Oke, gua bantah ya. Sekarang gua tanya, apakah microchip itu program pemerintah atau program WHO? Silakan jawab. Microchip itu bukan cairan, Bangku. Vaksin. Enggak. Itu kan cairan, Abang. Pemerintah. Iya. Mau cairan titik kucing, bukan itu yang gue tanya. Apakah vaksin ini produk dari pemerintah atau produk dari WHO? Jawab. Silakan Salahuddin. Aku mau gosok gigi. Ya, itu program pemerintah kalau vaksin. Program pemerintah, bukan programnya WHO, bukan? Bukan. Si Ucok. Pemerintah itu juga mengimpor vaksin dari WHO. Ada-ada aja lo. Bang, abang itu nggak tahu. Memang diimpor dari WHO, tetapi nggak menyeluruh ke Indonesia. Sebagian vaksin Indonesia buatan orang Indonesia. Abang terlambat. Ada juga memang vaksin Nusantara, tapi itu nggak berlaku. Yang disuntikkan itu adalah AstraZeneca, Moderna, itu semua produk dari Rockefeller. Rockefeller itu adalah anggota dari elit global. Elit global itu adalah pemerintahan New World Order. Bos dari New World Order adalah Lucifer sendiri, makanya barcode-nya itu 666. Memang si Dajjal ini blow on-nya kelewatan kadang-kadang. Mana buktinya? Buktinya apa? Ini siap, gak ada perlawanan, gua turun lah, kucing.
Nggak ada perlawanan tadi katanya. Ya udah turun aja lah, turun aja kan. Masih ngomong jadi gue masih diem. Gue pikir jago, ternyata Iya, diam-diam gue kayak ngomong banci. tapi nggak ada bukti. Lu kan tadi mau ngomong jadi gue biarin lu ngomong. Ya udah. Vaksin itu adalah turun aja, program dari WHO, itu yang Bill Gates yang punya urusan itu. Makanya kemarin vaksin TBC Prabowo udah dibayar 2,4 triliun dan Prabowo udah terima duitnya. Lu tahu nggak Kucing. tentang virus? Lu tahu nggak virus? Nanya virus lagi. Gini Bang Bukan Luga, itu. kalau lu bilang vaksin itu adalah program yang dalam penggenapan kitab Wahyu, itu salah Bang, itu bukan. Lu salah informasi. Oke, Lu sekarang salah gue bantai ya. tafsir. Sekarang gue bantai ya. Makanya jangan Vaksin. salah tafsir kau Bang, Sebentar, bahaya. aduh. Vaksin itu kemarin corona itu yang sibuk kan munculnya Sekjen PBB. Kan munculnya yang sibuk warawiri. Sekjen PBB, WHO itu donatur utamanya tuh Bill Gates, Melinda Foundation. Kenapa harus Bill Gates donatur utama dari WHO? Berarti kan kalau donatur utama itu yang ngatur. Sementara Bill Gates itu adalah anggota babu dari Rothschild dan Rockefeller. Bang, lu terlalu banyak nonton Rockefeller. film Bang. Lu terlalu banyak nonton film. Nanti terakhirnya nanti lu bilang Nggak ada Nikola Tesla masih ada. hidup. Nggak Nanti ada akhir-akhirnya lu bilang perlawanan. Nikola Tesla masih hidup. Perlawanan nggak ada. Gua Bukan- jadi ketawa aja. dulu Terlalu sama banyak si nonton Luga film Tambunan kau, ini. Bang. Terlalu banyak. Bukannya lo bantah. Jadi sekarang gua tanya, coronavirus itu buatan ciptaan Indonesia, tolol. Lu yang tolol, lu tahu nggak Nikola Tesla? Corona Lu tahu nggak Nikola virus Tesla? sebentar. Saya tanya, lu tahu nggak Nikola Tesla? Itu duluan tuh di Cina, Lu, bukan di lu gak, Indonesia. lu kalau nggak tahu apa-apa Sempak. dunia iptek, lu diam aja. Saya tanya, lu tahu nggak Ngapain Nikola lari? Tesla? Tahu, kucing. Ya lu goblok. Udah tahu malah lari ke pemerintahan dunia. Itu sumbernya dari Nikola gini. Tesla. Asal lu tahu. Host, izin di mute dulu biar saya ngomong. Lu gak izinkan saya ngomong. Mau Nikola Tesla pun Izinkan saya ngomong Bang babunya Luga. elit global. Ya gini saja Elit kemampuan Bang global Luga. itu Nggak mau bosnya. izinin orang ngomong. Katanya mau minta Sebentar perlawanan. lagi. Iya, sebentar lagi. Gantian. Sebentar lagi, sedikit lagi. Oke, selesaikan dulu. Jadikan saya bobot no. Bos. Kenapa? Bos, jadikan saya momot. Jangan. Ntar gue Gak apa-apa Bang, kita main fair aja, kita main fair, nggak usah. nggak Iya. apa-apa. Misalnya gini, kenapa bosnya Rothschild yang punya bank di seluruh dunia itu adalah Rothschild, makanya dia ngatur dunia ini. Nah, vaksin itu programnya dari elit global. Kalau itu programnya tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah 666. Apa? Udah tertulis. Itu programnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Kalau ngomong itu pakai Udah, data, jangan hanya yang ngomong, penting si ngomong MG asal bacot sudah aja. tidak memberi lagi lo ngomong. Itu udah bagus. Mulai hari ini udah bagus MG. Enggak lu kasih ngomong. Itu Ya, si Rothschild itu orang apa? Oke, aku turun dulu. Jangan lari, saya bantah kau. Orang Yahudi. Jangan lari, Orang saya mau Yahudi bantah lah. perkataanmu. Lah orang Yahudi yang Lu dicari itu bukan lu jangan orang lari, saya mau Kristen. bantah perkataan kamu lu gak? Bodat benar. Enggak, sekarang Luga, gua tanya. kamu jangan kabur, Covid- saya mau bantah perkataan Vaksin kamu. itu adalah proyeknya siapa? Diem dulu, biar saya ngomong. Lu gak, lu diam dulu, biar gue ngomong sedikit sebentar. Ya udah bantah lah. Oke, lu diam, lu mute dulu. Ayo silakan di mute dulu. Ya, oke. Saya tahu apa yang kamu katakan, Bang Luga. Mungkin kamu mainmu belum terlalu jauh, Bang. Tetapi yang dinamakan elit global itu sumbernya atau induk atau the big boss itu namanya Nikola Tesla. Nanti ending-endingnya kalau lu ikuti narasi itu atau konsep itu, nanti ending-endingnya itu Nikola Tesla. Karena Bang, mute dulu. Karena tadi lu ngomong gue mute. Oke. Nikola Tesla udah meninggal. Lu Tolol ini diam ngapain dulu, bahas orang Bang. Lu meninggal? diam dulu. Bisa? Oke. Jadi, kenapa saya bilang Nikola Tesla? Karena terobosan dunia ini hingga menjadi sampai sekarang itu berhubungan dengan Nikola Tesla, mulai dari nanoteknologi, vaksin, microchip, bahkan mobil-mobil yang ada.
Itu semua terobosan dari Nikola Tesla. Dan Nikola Tesla, kamu harus ikuti Nikola Tesla itu gembel. dengar dulu gue ngomong, lu dari tadi ngomong gue diem, gimana sih? Izinkan orang ngomong, biar itu ada tantangan. Lu kan mau tantangan. Jadi gini bang, lu baca dulu artikel dari Nikola Tesla. Nikola Tesla bukan hanya sekedar penemu, bukan cuma 1-2 temuan bang, tetapi dia bahkan menemukan yang namanya pintu atau gates untuk menembus ruang dan waktu dan kehidupan abadi. Itu yang ditemukan bang. Abang mainnya kurang jauh, dan sumber dari teknologi adalah Nikola Tesla. Kalau abang ikuti narasi Amerika Serikat atau perkembangan dunia teknologi, itu sumbernya dari Nikola Tesla. Dan sebagian peneliti, sebagian narasumber dari publik itu mengatakan Nikola Tesla itu nggak pernah mati dan dia masih hidup sampai sekarang. Gitu. Yang pertama, poin yang menguatkan, nggak pernah ditemukan makam Nikola Tesla yang asli, cuma tugu. Dan terobosan-terobosan tentang apa yang dia ciptakan itu masih digunakan sampai sekarang. Gitu bang. Jadi abang jangan ngajarin saya tentang dunia iptek atau dunia teknologi. Gini bang, dengar dulu, saya ngomong dulu, jangan dibantah dulu bang. Abang ngomongnya cuma sampai sebatas vaksin. Abang tahu tsunami Aceh itu, abang tahu. Abang kalau telusuri, abang teliti lebih dalam, itu namanya terobosan Nikola Tesla yang saat ini, alat ini yang membuat gempa bumi. Jadi itu diuji coba di laut lepas arah Samudra apa ya di bawah ya, teman-teman? Itu di bawah itu Samudra apa ya? India. Ya, itu diuji cobanya di Samudra Hindia. Karena kenapa bang? Banyak bukti, banyak peneliti mengatakan bahwa itu bukan gempa bumi secara alami, bukan. Banyak narasumber yang mengatakan itu dan dikaitkan dengan terobosan baru pada saat Nikola Tesla mengangkat tentang alat-alat yang dia temukan, alat membuat gempa bumi. Gimana akal kamu bisa tampung itu bang? Abang hanya baru masuk dalam microchip angka 66. Enggak gitu konsepnya bang. Udah, abang kalau ikuti ya. narasi itu, abang nanti menjadi ateis bang gitu. Oke, cukup ya. Sudah masuk. Nikola Tesla, katakanlah dia penemu microchip yang penting-penting di dunia ini. Tapi kan itu cuma tai kalau nggak ada donaturnya. Semua sebentar, Abang gue bilang ngomong tai. dulu nih. Abang bilang tai. Kan Anda udah kasih waktu Anda bicara tadi. Abang pernah dengar bang? Abang pernah nggak dengar temuan Saya Nikola Tesla tadi di balik angka sudah 369? MG, ini tadi saya udah kasih waktu buat dia. Ya abang dia tahu nggak mau? penemuan Nikola Tesla tentang angka 369? Dia mengatakan bila kita menguasai angka 369 dan menemukan intinya, kita bisa menguasai alam semesta. Jangan lu ulang-ulang, gembel. Saya nggak ngulang-ulang, bodak. Iya udah lu diam dulu. Karena lu tuh congor, lu nggak ada otak. Indonesia tai Ngajarin ini gue lu iptek, bisa lu diam. Pakai waktu aja biar puas ngomongnya. Oke. Iya, lu kalau udah ngajarin gue, lu siapa? Tamatan apa? Fakultas apa kamu? Si gembel ini udah disuruh. Lu yang goblok, lu gue gembel, lu gue bilang orang. 2 menit aja, Bes. Lu diam dulu. Iptek, lu bodok. Sebentar, nggak nyambung. Lu yang nggak nyambung. Emang lu diam dulu. Gini, emang lu itu sama sampai bicara. mana menguasai dunia iptek? Saya tanya kamu. Iya, tolol lu diam. Sampai di mana tolol? Kucing. Lu yang goblok. Dibilang ngomong tuh gantian. Bodat. Oke, silakan pergunakan waktu Anda, Luga. 2 menit lewat. Walaupun dibilang Nikola Tesla ya penemunya tuh kan nggak nyambung sama omongan kita. Intinya Nikola Tesla udah meninggal. Semua penemuannya sudah dipakai sama elit global. Orangnya udah meninggal, ya deritanya dia. Nah sekarang kita ngomong orang yang hidup. Sekarang kan gua tanya, vaksin itu proyeknya siapa? Dibilang proyeknya si pemerintah. Lah Jokowi aja minta dana ke Bill Gates untuk minta vaksin. Otak lo ada di mana sih? Vaksin itu proyeknya elit global. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk kesehatan itu. Mau aja lo ditipu.
Vaksin itu adalah pendataan pribadi untuk melacak semua penduduk bumi ini supaya ditandain melalui namanya nanobot, nanochip. Betul. Makanya vaksin itu nanochip. Nah, nanti setelah nanochip, lanjutan proyek berikutnya adalah microchip. Itu ditanam di dalam tubuh. Kalau sudah microchip, lu udah bukan manusia lagi, lu setengah binatang. Itulah proyeknya Elite Global. Kalau lu udah setengah binatang, lu disuruh makan tai pun lu dipencet, lu mau makan tai. Ngerti nggak? Si manusia kucing satu ini. Makanya Tuhan bilang jangan menerima microchip. Karena kalau menerima microchip, lu udah bukan manusia lagi, lu udah setengah binatang, setengah robot. Disuruh lu makan tai kucing, pasti lu makan. Disuruh lu jilat pantat dajjal, lu pasti lu jilat karena lu udah dikontrol. Udah nggak punya kehendak bebas lagi. Itu makanya Tuhan larang jangan pakai microchip. Tapi si manusia kucing ini bukan jawab pertanyaan gua, malah ceritain si Nikola Tesla lah. Si Nikola tuh tai, goblok, tolong. Udah. Masuk akal Nabi. Sebentar. Ini yang sudah naik di komal saya, tolong follow ya. Jangan jadi tamu yang nggak sopan ya. Follow hostnya. Udah follow. Daripada nangis, follow kalian. Giliran saya Bang Luga. Oke, silakan. Oke, gini Bang. Abang itu yang tai ya. Abang itu yang goblok karena abang itu sok-sok ngajarin saya dunia iptek. Ya. Abang sejauh mana? Abang itu kuliah sejauh mana? Lu diam dulu Slayer, lu diam dulu. Lu itu kacung. Lu kacungnya Luga, sama-sama bego. Ya. Lu itu gimana ya ngomongnya? Lu itu manusia yang paling tergoblok. Lu diam dulu. Lu tadi ngomong, gue diam. Gimana sih lu Luga? Manusia tai kamu memang. Orang ngomong itu lu diam kayak saya tadi. Ditanya gini Bang, lu diam dulu, tolong. Tai bener nih orang. Mau ngatain orang nggak mau dikatain. Makanya bercermin lo, lu tolol. Lu bilang ketika kita disuntikan, kita pada saat kita disuruh jilat pantat, goblok, lu kira ini robot? Nggak segampang gitu narasinya, nggak segampang itu proyeknya. Itu proyek besar. Sudah pernah dibikin. Goblok, lu diam dulu, gue mau ngomong. Tikus. Ini mau ngomong kayak gimana ini? Tikusnya gila. Ya lu goblok, tolong. Emak lu itu lahirin dulu itu salah Bang. Nggak punya otak, nggak punya etika diskusi. Emang goblok lu. Lu diam dulu, mute dulu. Bisa nggak tahu etika? Ya udah jawab lah, cepetan. Muka lu aja kayak babi. Orang udah jawab bilang nggak jawab. Makanya jangan makan cacing terus. Makanya gue jawab, lu diam dulu. Jawabannya lu itu tolol. Di mana Tuhan melarang, ada tertulis di Alkitab, janganlah engkau menerima chip. Nggak ada, tulisannya berbeda Bang. Wah. Nggak berhubungan dengan chip atau microchip Bang. Abang tahu, abang harus paham. Sampai sekarang banyak orang masih berdebat soal apa yang tertulis di Wahyu Bang. Banyak pendapat, dan pendapat abang ini yang paling tolol. Karena itu saya kasih tahu, pelajari dulu Nikola Tesla, baru abang bisa mengungkit tentang dunia iptek gitu. Enggak kayak di film-film robot, enggak kayak film-film Hollywood, disuntikan, dipencet, tuh lulit. Enggak gitu Bang, lu tolol. Enggak begitu konsepnya. Kan itu saya ngomong, lu diam dulu, masih ada. Lu diam dulu tolol, tai, lu tai bener lu. Karena itu saya bilang Bang, nggak kayak gitu konsepnya. Lu harus baca referensi dari Nikola Tesla biar lu paham. Nikola Tesla mengatakan pernah, jika kamu bisa menguasai angka 369, lu akan menguasai alam semesta ini. Lu bisa nggak pecahkan tentang temuan dia itu? Nggak bisa. Lah pantat lu aja udah divaksin, apa yang mau lu pecahkan lagi? Tai lu memang ngomong asal cerocos kayak mencret lu Bang. Tahu nggak 36? Muka kayak babi gendut. Rahang lu besar, otak lu kecil Bang. Bodat. Ketawa lu. Lu ketawa dengan di atas kebodohan kamu. Lu udah divaksin belum? Gimana ada kamu pintar? Kamu nggak pintar. Jadi dah. Udah divaksin belum lu?
Itu vaksin aja di otak kau. Udah divaksin Kenapa kan? lu aja nggak mampus? Itu alat kontrol titit. Iya, alat kontrol dari mana, bodak? Gimana Yellow faktanya? paper Gimana? enggak. Tunggu sebentar Salaudi. Yellow paper kau nggak tahu? Tahu nggak yellow paper? Enggak, gue tanya lu udah divaksin belum? Iya, udah. Yellow paper kamu Udah, sudah divaksin belum? udah masuk. Spermanya Yellow lu paper, udah, yellow paper udah tahu nggak? dikuncrotin. Udah tahu nggak yellow paper? Apa tuh nggak tahu gua. Memang tai lu, nggak tahu apa-apa lu, Kau diam bodat aja lu, itu. Itu bodat itu kau. Yellow Intinya paper gua itu bahagia. vaksin. Pantat lo udah kena vaksin itu aja intinya. Jadi kamu bodat memang. Sejak kapan vaksin di pantat, tolol? Kayaknya ini emak itu terima sperma itu salah sperma kayaknya itu. Ku dengar. Iya. Dari kambing kayaknya lu ini diciptakan ini. Nggak ada otak. Sejak kapan divaksin dari pantat, goblok? Bisa. Terus dajal seperti Iya, lu. mama kau yang divaksin dari pantat. Bego. Kurin lo divaksin. Enggak, saya baru dengar ada vaksin dari pantat. Ada. Mama kau yang divaksin dari pantat, goblok. Cucu dajal. Langsung. Yellow paper aja kau tidak tahu lu gak? Aduh. Enggak, saya heran ya. Orang bodoh kayak gini masih dipelihara. Intinya Jangankan ungkit-ungkit soal kitab wahyu. Soal vaksin aja dia bilang dari pantat. Sejak kapan dari pantat, goblok? bola. Tunjukkan saya datanya di mana vaksin lewat pantat. Lo Sekarang saya tanya PCR itu lihat apa? Waktu mama kau itu pergi di tempat vaksin itu, di PCR-nya itu lihat mana? Lihat lubang pantat. di simbol yang Pakai otak kau. Jangan mengungkit atau mengangkat sesuatu yang kamu tidak tahu. Kuasai dulu temanya baru kamu angkat. Vaksin lewat pantat sejak kapan? Sorry host. Ya. Iya. Turun aja lah si Luga ini, nggak ada ini. Rungkat aja. Kita rungkat ya. Oke, makasih semua. Sampai ketemu besok lagi Bang Jimmy. Makasih Bang Jede. Shalom, Salahuddin. Makasih Bes.